warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsal Sadikin dengan NIM 105210046 dari kelas IS2. Hari ini saya sedang mengerjakan UTS matkul PIK, mempresentasikan membedah anatomi komputer, hardware, dan fungsinya. Baik, yang pertama, apa itu hardware? Definisi hardware adalah perangkat keras atau komponen fisik komputer yang bisa disentuh dan dilihat. Analogi sederhananya, jika software adalah jiwa dan pikiran, maka hardware adalah tubuh manusia. Sistem komputer menjadi 3 tahap. Ada input, proses, dan output. Komponen input pemasukan, input device, fungsi mengirimkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua, keyboard, mengetik perintah teks. Yang ketiga, mouse, navigasi kursor. Yang keempat ada scanner atau webcam, memasukkan data visual. Contoh nyatanya, saat kita mengetik A di keyboard, sinyal dikirim ke prosesor. Selanjutnya, CPU, the brain of computer. Komponen proses atau yang dimaksud otak komputer. CPU, Central Processing Unit, adalah pusat pengendali. Dua bagian utama CPU yaitu Arithmetic Unit, menghitung matematika dan logika. CU atau Control Unit, mengatur lalu lintas data. Pentingnya clock speed, kecepatan prosesor dalam GAS. Yang selanjutnya ada memori dan penyimpanan storage. Di sini ada penyimpanan sementara dan penyimpanan permanen. Yang pertama ada RAM atau yang dimaksud Random Access Memory, yaitu penyimpanan sementara saat aplikasi berjalan. Cepat tapi data hilang jika listrik mati atau flat tail. Jadi kalau laptop tiba-tiba mati, data bisa hilang. Storage, FTP atau SSD, penyimpanan permanen, data maksudnya untuk data OS atau file. Perbandingannya, SSD jauh lebih cepat daripada FTP karena tidak menggunakan piringan berputar. Selanjutnya ada motherboard atau yang biasa dimaksud papan induk. Motherboard adalah tulang punggung sistem dalam komputer. Fungsinya ada yaitu papan sirkuit tempat semua komponen seperti CPU, RAM, dan VGA terhubung di dalamnya. Ada jalur komunikasi data dan pentingnya memilih soket motherboard yang cocok dengan prosesor. Komponen output atau keluaran yang dimaksud menampilkan hasil atau output device, ya fungsinya menerjemahkan data digital menjadi bentuk yang bisa dipahami manusia seperti gambar, suara, dan fisik. Monitor untuk visual atau resolusi layar, printer, dokumen fisik, speaker untuk audio. Studi kasus, praktik PC, membandingkan kebutuhan hardware untuk admin kantor dan video editor. Admin kantor butuh CPU standar i3 atau Ryzen 3, RAM 8GB, SSD biasa. Fokusnya untuk hemat biaya dan segitu
cukup untuk quiz. Video editor butuh CPU multicore i7 atau Ryzen 7, RAM 32 GB, GPU VGA card yang kencang, SSD NVMe, fokusnya untuk kecepatan rendering. Spesifikasi hardware harus disesuaikan dengan beban kerja. Makanya video, video editor membutuhkan spesifikasi yang lebih daripada admin kantor. Kesimpulannya, komputer bekerja dalam siklus input, proses, dan output. Semua komponen saling berketergantungan. CPU butuh RAM, RAM butuh motherboard. Pemahaman hardware membantu kita memilih perangkat yang tepat dan melakukan troubleshooting dasar. Cukup segitu dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.